Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. PT Kustadian Efek Indonesia (KSEI) melaporkan entitas Lipo Group Mahkota Sentosa Utama menunda pembayaran bunga surat utang. Seperti apa detailnya dan juga bagaimana perjalanan proyek Meikarta ini kita ulas di sore hari Alpa Proyek Meikarta. Kita lihat bagaimana dari Januari 2016 atau pada Januari 2016 Grup Lipo memulai proyek Meikarta. Promosi dan juga iklan mulai ramai berseliweran di halaman depan media cetak utamanya media nasional tentunya ya. Dengan taksiran mencapai kurang lebih 1,5 triliun rupiah saja untuk tahun 2017. Jadi PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pengembang Meikarta adalah anak usaha dari Lipo Cikarang. Jadi kota itu akan dikembangkan di atas lahan sebesar kurang lebih 500 hektar dengan 100 bangunan gedung dengan ketinggian kurang lebih 35 sampai 45 lantai dengan harga jual per apartemennya adalah kurang lebih 127 juta rupiah. Gedung ini akan dijadikan hunian strata title, 10 hotel berbintang, pusat perbelanjaan dan juga area komersial dengan dukungan fasilitas kesehatan, pendidikan dan juga tempat ibadah yang dinilai atau nilai pengembangannya diestimasi kurang lebih adalah 287 triliun rupiah. Jadi pada Februari 2017 begitu ya ini dilakukan PT Bowsprit Asset Management, cucu usaha dari LPKR melakukan melalui PT Prima Kreasi Propertindo mulai menawarkan Dire Bowsprit. Jadi Commercial and juga Infrastructure dengan target kurang lebih 2,4 triliun rupiah. Dana dari Dire akan digunakan untuk mengakuisisi 5 properti grup tersebut yaitu Berita Satu Plaza, Menara Matahari, Distribution Center Balaraja, Menara Asia dan juga Life Tower. Bowsprit Asset Management adalah perusahaan baru yang didirikan begitu ya menggunakan nama PT Graha Dana Dinamika pada 2014 silam dengan fokus pada investasi properti dan juga infrastruktur. Pada Agustus 2017 kalau kita lihat promosi penjualan apartemen Meikarta yang diwarnai hiruk-pikuk iklan di media cetak maupun TV mulai menemui ganjalan. Anda pasti sangat familiar dengan aku ingin pindah ke Meikarta. Itulah tagline-nya ya. Jadi izin pembangunan untuk proyek seluas 500 hektar ini disebut-sebut baru memiliki izin area untuk seluas kurang lebih 84,6 hektar atau sisanya adalah izin penggunaan lahan saja. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah mengirimkan surat kepada pengembang Meikarta untuk menghentikan sementara pembangunan dari Meikarta. Di Oktober 2017, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dan memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta juga tidak ada masalah. Di April 2018 ternyata Meikarta sempat diterpa isu negatif begitu ada penghentian pekerjaan konstruksi di lapangan pada akhir April begitu ya. Dan manajemen Grup Lipo langsung membantah isu tersebut dan menyatakan proyek raksasanya berjalan sesuai rencana dan juga target 32 menara dapat rampung pada Desember 2018 serta serah terima pada Maret 2019 akan tercapai. Di Oktober 2018 juga pengembang Meikarta yaitu Mahkota Sentosa Utama menerbitkan surat utang jangka menengah medium term notes atau MTN perdananya pada awal Oktober. Tapi nilai penerbitan MTN pertama itu sangat kecil sebenarnya, yaitu kurang lebih 4,8 miliar rupiah. Jadi bertindak sebagai kustodian MTN Mahkota Sentosa Utama adalah CIMB Niaga dan juga Bowsprit Asset Management sebagai manajer investasi penerbitan efek itu. Dan di bulan yang sama juga terjadi penangkapan melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap manajemen Grup Lipo dan pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi serta beberapa pihak lain terkait dengan proyek Meikarta. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan juga petinggi Grup Lipo Billy Sindoro menjadi tersangka dengan dana kurang lebih 13 miliar sebagai barang bukti suap perizinan pembangunan lahan seluas 84,6 hektar di Meikarta. Kita lihat lagi selanjutnya. Pada akhir Januari 2018 itu total nilai proyeknya adalah 278 triliun dan MSU begitu ya menerima atau LPCK menerima pembayaran senilai 2,5 triliun dari investor eksternal sebagai uang muka untuk pembelian saham. Jadi total uang yang akan diberikan oleh investor eksternal mencapai kurang lebih 4
triliun rupiah gitu ya. Jadi setelah penjualan saham selesai dilakukan, kepemilikan Lipo dalam proyek Meikarta akhirnya turun menjadi 27% dari 54%. Aksi korporasi ini lantas membuat Fitch Rating untuk menurunkan peringkat jangka panjang perusahaan. Fitch juga menurunkan peringkat jangka panjang perusahaan menjadi B+ dari yang sebelumnya BB-. Jadi seperti yang sudah disebutkan juga, kebutuhan pembiayaan untuk Meikarta sangat besar, 200 triliunan rupiah begitu ya. Masalahnya LPKR dan LPCK sebagai pemilik proyek tidak memiliki uang sebanyak itu. Nah, per akhir kuartal 3 2017, aset dari LPKR adalah kurang lebih 52,4 triliun, sementara untuk LPCK hanya sebesar 9,5 triliun. Kalau ingin menarik utang pun juga tidak mungkin, nilainya mencapai ratusan triliun melebihi dari aset tersebut. Jadi pada 2017 perusahaan sempat mengungkapkan bahwa hanya sebesar 35% pembiayaan yang akan berasal dari kas internal Lipo, sementara sisanya sebanyak 65% akan ditawarkan kepada investor dan juga mitra kerja Lipo. Walaupun memang kalau kita lihat tidak disebutkan secara gamblang, namun jelas bahwa ditawarkannya proyek tersebut kepada investor berarti Lipo melepas kepemilikan dalam proyek tersebut. Katakanlah sebenarnya kalau Lipo memiliki uang yang cukup banyak begitu untuk menganggur senilai 200-an triliun rupiah begitu untuk menggarap Meikarta hanya seorang diri saja, kemungkinan besar langkah divestasi tetap juga akan diambil. Kenapa? Karena ada risiko yang besar begitu yang terdapat dalam proyek ini. Sangat besar kalau kita lihat mulai dari perizinan, lalu misalnya juga nilai proyek yang terlalu besar ya. Nah, baru-baru ini itu Kustodian atau PT Kustodian Central Efek Indonesia KSE ini melaporkan entitas Lipo Group PT Mahkota Sentosa Utama menunda pembayaran ataupun pembayaran bunga surat utang mereka. Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur KSE, Syafruddin mengatakan bahwa berkenaan dengan informasi dari MSU yang dalam status PKPU sementara dan juga dana yang belum efektif di rekening KSE, maka pembayaran bunga surat utang berjangka panjang dolar Amerika Serikat juga ditunda kepada pemegang MTN. KSE juga menyampaikan bahwa pembayaran bunga yang seharusnya dilaksanakan pada Senin 7 September 2020 itu ditunda. Dan kelima seri surat utang yang memiliki nilai pokok masing-masing seri kurang lebih 62 juta US dollar, lalu ada juga 56 juta US dollar, 54 juta US dollar, dan juga 42,38 juta US dollar, dan juga ada 4,68 juta US dollar. Jadi kalau di total nilainya adalah mencapai kurang lebih 219 juta US dollar atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Sangat besar begitu bunga utang yang juga harus dibayarkan Meikarta. Dan setiap kupon surat utang itu adalah bernilai 10% dan tunggakannya sangat besar mencapai 3,7 triliun rupiah. Jadi itu dia bagaimana maju mundurnya proyek Meikarta yang tentunya mendapat berbagai hambatan mulai dari perizinan, terjerat pusaran kasus korupsi, dan yang baru-baru ini tentunya adalah pengembang Meikarta menunda bayar bunga dari medium terms note mereka.